Konnichiwa minasan. Selamat datang di konten Rahadiawan Reza Channel yang membahas seputar edukasi informasi tentang Jepang. Nah, pasti kalian penasaran kan, gimana sih caranya ingin belajar otodidak bahasa Jepang dengan cepat, mudah lagi? Nah, berhubung saya juga berpengalaman otodidak belajar bahasa Jepang, ya walaupun dasar sih, tapi itu sangat berpengaruh menurut saya ya, sangat berpengaruh banget. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Apa aja sih yang harus kalian untuk mempelajari bahasa Jepang itu apa aja sih? Nah, ada beberapa step by stepnya yang harus dipersiapkan. Step pertama, kalian harus mempersiapkan tujuan kalian. Nah, tujuannya tuh ada apa aja sih untuk ke Jepang? Setahu saya, untuk tujuan ke Jepang itu yang pertama, mungkin kalian ingin mempersiapkan untuk kuliah di Jepang. Dan kuliah di Jepang itu kan banyak yang harus dipersiapkan, salah satunya bahasa yang utama. Nggak mungkin dong kalau misalkan kalian ingin datang ke Jepang, kuliah di Jepang, tapi menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, kan nggak akan mungkin. Jadi kalian harus persiapkan bahasa Jepangnya dengan cara nanti saya beritahu step by stepnya seperti apa aja yang harus dipersiapkannya. Jadi intinya mungkin kalian harus mempunyai tujuan, yaitu entah itu kuliah, entah itu kerja, ataupun menjadi warga negara di Jepang, jadi warga negara asing, tinggal di Jepang, nikah sama orang Jepang. Dan apa aja sih itu yang benar-benar harus dipersiapkan. Nah, dari 3 tujuan itu kalian pilih dulu. Nah, setelah kalian sudah menentukan tujuan kalian antara kuliah, kerja, ataupun tinggal di negara Jepang, kalian lalu persiapkan bahasa Jepangnya. Terus, Kak, apakah sulit belajar bahasa Jepang? Tentunya tidak, karena saya mempelajari bahasa Jepang itu kurang lebih 2 hari, entah itu 3 hari. Ya, paling lama 4 hari. Itu mempelajari huruf-huruf Jepangnya ya, karena kebanyakan orang sulit sekali untuk belajar bahasa Jepang atau sulit sekali untuk menghafal bahasa Jepang, dan rata-rata juga mengikuti LPK ya, jadi organisasi atau les kebahasaan. Nah, step per step selanjutnya setelah kalian menentukan tujuan, terus kalian mempelajari bahasa Jepangnya. Nah, di sini tugas saya yang men-sharingkan pengalaman saya selama belajar otodidak bahasa Jepang dengan cepat dan mudah lagi. Nah, step apa aja sih yang harus dipelajari untuk belajar bahasa Jepang? Step pertama, kalian mempelajari huruf-huruf Jepang. Dan huruf-huruf Jepang itu ada beberapa jenis ya. Jenis pertama, huruf hiragana. Jenis kedua, huruf katakana. Jenis ketiga, kanji. Dan yang keempat, romaji. Wah, Kak, agak susah juga ya. Banyak sekali jenis-jenis huruf Jepangnya. Susah nanti ngafalinnya. Tenang, kalian jangan dulu ngafalin yang kanjinya atau romaji. Kalian cukup hafalin dulu saja huruf hiragana. Hiragana contohnya seperti ini ya. Nah, huruf hiragana itu seperti apa sih? Fungsinya apa sih? Perbedaannya hiragana, katakana, kanji, romaji itu apa sih? Nah, kalau perbedaan dari huruf hiragana, contohnya seperti ini. Hiragana adalah huruf bahasa murni dari bahasa Jepang. Contohnya nama orang Jepang asli. Terus seperti mobil yang diartikan sebagai bahasa Jepang aslinya itu menggunakan huruf hiragana. Seperti ini, mobil.
motor, dan HP. Nah, itu contoh huruf hiragana. Terus huruf katakana seperti apa sih? Nah, kalau huruf katakana contohnya seperti ini. Itu adalah huruf bahasa serapan asing. Contohnya kayak nama kita nih, nama orang Indonesia. Saya Reza. Reza itu nanti menggunakan huruf katakana. Contohnya seperti ini. Nah, terus apalagi sih kanji? Kanji itu dibilang seperti huruf Cina ya, karena emang pengambilannya dari huruf Cina. Tapi bukan berarti kita belajar huruf Cina juga ya. Nah, contohnya seperti ini kanji. Tapi kalian gak usah ribet ngapalin kanjinya dulu gitu ya. Tapi ngafalin hiragana dan katakana dulu saja, yang dasarnya saja. Nah, setelah kalian sudah menghafalkan huruf-huruf bahasa Jepang, terus kalian melanjutkan step selanjutnya, yaitu kalian belajar atau menghafalkan kosakata. Kosakata itu ada banyak ya, entah itu mobil, motor, makan, minum, dan banyak jenisnya ya. Terus setelah kalian udah hafal kosakata, lanjut apa dong? Nah, setelah kalian sudah mempelajari kosakata, barulah kalian menyusun kalimat dengan cara menghafalkan perbedaan-perbedaan beberapa partikel. Mungkin next video saya akan jelaskan ya lebih detailnya. Setiap bagian pasti saya jelaskan secara detail agar kalian paham untuk belajar atau menghafalkan bahasa Jepang atau huruf-huruf bahasa Jepang yang lainnya ya. Nah, setelah kalian menghafal kosakata, partikel, terus kalianlah belajar untuk kaiwa. Kaiwa itu apa sih? Nah, kaiwa itu cara pengucapannya, cara bicaranya itu ditata dengan benar. Nah, nanti itu ranah selanjutnya ya setelah kalian belajar huruf-huruf Jepang. Jadi kita simpulkan untuk keseluruhan step by step untuk dasarnya. Step pertama, tentukan dulu tujuan kalian, entah itu kuliah, kerja, ataupun tinggal di Jepang ya. Yang kedua, step keduanya, kalian menghafali huruf-huruf bahasa Jepang yang ada 4 jenis tadi, yaitu hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Nah, step yang ketiga, kalian menghafalkan kosakata. Ya, kosakata itu ada banyak hal yang kalian mungkin bisa searching di internet ataupun beli buku bahasa Jepang dan kalian nanti ngambil video tutorialnya di sini, kita belajar bareng ya. Nah, setelah kalian menghafal kosakatanya, baru kalian melanjutkan partikel untuk melanjutkan kalimat-kalimat yang ada di bahasa Jepang. Nah, setelah kalian menghafali partikel, kalian lanjut untuk kaiwa, yaitu cara bicaranya dan tata cara untuk pengucapannya seperti apa. Nanti next video kita akan bahas ya secara detail. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi jangan nganggap saya itu benar-benar paling bisa, enggak. Tapi saya juga sama kok, belajar juga. Saya belajar dari kalian, mungkin kalian juga belajar dari saya. Dan mungkin segini aja ya yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Next video kita akan pelajari huruf-huruf Jepang. Nah, jadi biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya. Persiapkan next video buku alat tulisnya juga. Oke? See you, selamat tinggal, dan sayonara.